Mencekam, 8 eksekutor OPM Yahukimo terkapar, Operasi Kilat Jenderal Doktor dan Polres. Satgas Operasi Damai Cartens menangkap 8 anggota OPM dalam operasi kilat gabungan dengan tim dari Polres Yahukimo. 8 anggota OPM yang diduga merupakan eksekutor bahkan kerap menamakan diri mereka sebagai intelijen OPM itu ditangkap setelah menyerang dan melukai guru serta tenaga kesehatan atau nakes Kabupaten Yahukimo. Kepala Satgas Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, 8 pelaku ini merupakan kelompok OPM Eden Sawi Yali di bawah Komando Ohyon Helembo alias Bapak Simpan, berafiliasi dengan Panglima Kodap Yahukimo LQ Skoba. Dari 8 yang sudah diamankan, 3 yang sudah terbukti sebagai tersangka, yakni atas nama Aris Pahabol, DH, dan NS. Sedangkan 5 orang sisanya masih dalam proses pendalaman, kata Faizal Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2024. Faizal yang dijuluki Jenderal Doktor ini mengatakan, penangkapan dilakukan bersama jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Yahukimo dan masuk dalam penyelidikan. Kami serius menangani kasus ini. Pelaku yang terlibat akan kami proses secara tegas dan profesional, ujar Faizal. Diketahui, serangan dilakukan OPM terhadap guru dan nakes di Distrik Anggeruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan terjadi pada Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 lalu dan 1 orang guru meninggal atas nama Rosalina Rereksogen. Para pelaku juga diduga terlibat dalam pembakaran gereja dan menyerang anggota TNI dan Polri dan pengerusakan sejumlah fasilitas sepanjang bulan Juni dan Juli tahun 2024. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim bahwa guru yang menjadi korban itu merangkap sebagai agen intelijen TNI. Kami siap bertanggung jawab atas pembunuhan agen intelijen Indonesia yang berprofesi sebagai guru, kata Sebi. Namun, tudingan OPM itu dibantah Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan. Panas. Jenderal Kostrat Kuliti OPM Yahukimo tembak guru, nakes, tokoh adat tolak bantuan TNI. Maijen TNI Kristome Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan bahwa Yahukimo menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengamanan dan patroli karena wilayah tersebut menjadi zona panas dalam 2 bulan terakhir. Jenderal Kostrat ini menegaskan bahwa kekejaman OPM yang menembak guru dan tenaga kesehatan di distrik Anggruk maupun distrik lain di Yahukimo sangat disayangkan, karena para korban adalah tenaga profesional yang tidak berafiliasi dengan TNI. Mereka bekerja murni untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, ujarnya, Senin, 7 Juli 2025. Insiden penyerangan pertama terjadi pada 21 Maret 2025 sekitar pukul 16 WIB oleh 10-15 orang pelaku. Serangan kedua terjadi keesokan harinya, 22 Maret 2025 sekitar pukul 7 WIB. Dalam kejadian kedua, seorang guru bernama Rosalia Rereksogen meninggal dunia. Sementara itu, 6 orang lainnya, terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, mengalami luka-luka, 3 diantaranya luka berat dan 3 lainnya luka ringan. Pemerintah diharapkan terus memperkuat perlindungan dan menjamin keberlanjutan pengabdian mereka demi masa depan Papua yang damai dan sejahtera, tambah Kristome. Namun, penolakan justru datang dari tokoh adat. Theo Hesegem, pimpinan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, YKKMP, dalam konferensi pers di kantor YKKMP Wamena, Rabu, 9 Juli 2025, menyampaikan bahwa masyarakat menolak keterlibatan aparat TNI Polri. Bukan karena kami benci atau menolak bantuan, tapi karena kehadiran aparat bersenjata di gereja, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi sorotan internasional. Ini membuat kami malu, ujar Hesegem. Ketika TNI Polri masuk tempat ibadah, sekolah, dan gereja dengan senjata lengkap, itu menimbulkan trauma. Oleh karena itu, kami semua sepakat agar mereka tidak boleh melayani di ruang-ruang tersebut, lanjutnya. Pembunuhan terus terjadi, tapi di sisi lain diberikan Alkitab. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Injil dan membuat kami merasa seolah-olah sedang melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka kami memilih untuk menghindarinya, ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini aktivitas masyarakat di distrik Tangma masih lumpuh total. Meskipun kendaraan masih dapat keluar masuk,
Semua dilakukan di bawah pengawasan ketat dan pemeriksaan berlapis. Saya sendiri lahir dan besar di situ. Tapi ketika saya masuk wilayah itu, selalu diperiksa. Saya sampaikan langsung kepada Kapolres, saya merasa sangat terganggu, kata Hesegem. Operasi senyap tim gabungan yang terdiri dari elit, Raider Yonif 700, Wirayuda Cakti, Kopasgat dan Koramil Sinat berhasil menghancurkan markas OPM di Sinat. Aparat juga membuat 4 mantan anggota organisasi Papua Merdeka OPM, pimpinan Tenius Kulua dan Kalanak Murid bertobat. 4 bersaudara yang dikenal sebagai petembak jitu atau sniper OPM ini mengikrarkan kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sumpah setia itu diucapkan di halaman Koramil 171702 Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada hari Rabu 9 Juli tahun 2025. Kalanak Murid menyebut keempat anggotanya itu telah berkhianat dan sudah dikeluarkan dari OPM. Keempatnya yakni Nenden Tabuni alias Petiago Tabuni, Erenus Tabuni alias 9 Tabuni, Yopi Tabuni, dan Kilistu Murid. Pilihan damai ini menjadi momentum penting dalam menjaga persatuan, serta membangun masa depan Papua yang lebih aman dan sejahtera. 10 Juli 2025, prosesi ikrar ini pun berlangsung haru, dihadiri jajaran TNI Polri, pemerintah distrik, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Rangkaian acara dimulai dengan doa bersama, sambutan dari aparat keamanan, penandatanganan dokumen kesetiaan kepada NKRI, serta penciuman bendera merah putih sebagai simbol kecintaan kepada tanah air. Wakil Komandan Satgas Yonif 700 WJC, Kapten Infinsa Wahyu Haryono, dalam sambutannya, bersyukur hari ini dapat berkumpul dalam suasana damai menyambut keempat saudara kita yang kembali ke pangkuan NKRI. Pendeta Yasmorip selaku penasihat wilayah 2 DKI, Kabupaten Puncak yang mewakili keluarga mengatakan ikrar ini lahir dari hati nurani dan menjadi contoh bagi para simpatisan lainnya agar kembali ke NKRI. Keberadaan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga kedamaian dan perlindungan masyarakat, ungkapnya. Hadir pula dan Sektor 3 Satgas Kopasgat, Letupas Evan Melsan Worabai yang menyatakan akan bekerja keras dan bersinergi dengan semua elemen mengamankan Papua dan Sinak khususnya. Dituduh OPM Intel TNI bersertifikat sniper, Joy ternyata sipil, lulusan terbaik UNM. Kabar duka datang dari Papua. Joy Jonathan Boroh warga sipil jadi korban pembunuhan di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Korban bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkap Yahukimo. Ia perantau asal Toraja, Sulawesi Selatan. Joy Jonathan Boroh lulusan terbaik Universitas Negeri Makassar. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi. Joy Jonathan Boroh ditemukan dalam kondisi masih mengenakan helm dan di punggungnya ada ransel. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke RSUD DKI untuk keperluan identifikasi. Saat ini, korban telah dibawa pulang ke Toraja, kampung halamannya, untuk dimakamkan di Pangala, Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. Jenazah tiba di Makassar, Sulsel, Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 sore. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, antara lain sepeda motor merek Honda Beat, handphone, sandal jepit dan perlengkapan pribadi. Kasatgas Ops Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani sebagaimana siaran pers Polri menyatakan, kasus ini ditindaklanjuti dengan serius dan pelaku akan ditangkap serta diadili. Dugaan awal mengarah pada pelaku dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan LQ Skoba, didukung informasi dari Sebis Sambom di media sosial. Sambom menyatakan telah membunuh anggota militer dan seorang mata-mata atau intelijen TNI bersertifikat sniper. Kami bertanggung jawab atas kejadian ini, jelasnya. Namun tuduhan Sebis salah alamat. Pihak Satgas memastikan korban adalah warga sipil, bukan militer. Kasus kini dalam tahap penyidikan lanjutan. Ulah OPM membuat DKI Yahukimo dan sekitarnya mencekam. 3 warga sipil ditembak. Akibatnya penduduk sipil ketakutan dan mengungsi. Melihat hal ini, Satgas Ops Damai Cartens tahun 2025
melakukan patroli dan penyisiran. Kesigapan dan respons cepat tim Cartens tahun 2025 saat menangani aksi kekerasan OPM Sabtu, 5 Juli 2025. Korban bernama Acemat 34, seorang petani asal Lapangisili, Jalan Pos Pertanian DKI, diselamatkan setelah menjadi target serangan sang pagar tinggi. Pukul 15.30 menit Twitter. Kejadian saat korban melintas dengan sepeda motor dan diserang 3 OPM dengan parang. Beruntung menghindar dan hanya luka ringan di pinggang. Petugas Cartens langsung bergerak dan mendapatkan perawatan. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, Jui Jonathan Boroh 24, warga asal Toraja seorang pegawai honorer di Yahukimo, Papua Pegunungan, tewas dibunuh OPM. Jumat 4 Juli 2025. Menurut informasi yang diterima, korban dianiaya saat melintas menggunakan sepeda motor di distrik DKI. OPM kelompok KKW pimpinan Elkius Kobat menyerang korban secara brutal. Peristiwa penganiayaan ini terjadi sekitar pukul 16 WIB. Selain Joy, 2 warga sipil mengalami luka-luka. Total berdasarkan catatan khusus untuk warga sipil asal Toraja, sejak tahun 2023 hingga Juli 2025, sudah 9 nyawa melayang di tangan Opal. Ketegangan di Yahukimo masih terus berlangsung. Selain aksi penyerangan warga sipil, Polres Yahukimo harus berhadapan dengan kemarahan 12 suku di Yahukimo. Mereka menuntut keadilan atas kematian kasus penembakan staf Bawaslu Yahukimo, Tobias Silaek. Desakan ini disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Umum Front, Herlina Sobolim, mewakili Ketua Minus Ibagi, Diwamena, Senin 7 Juli 2025. Tobias Silaek ditembak mati oleh anggota Satgas Damai Cartens pada 20 Agustus 2024 lalu di Jalan Seka, Kabupaten Yahukimo. Peristiwa ini disebut sebagai satu dari banyak kasus kekerasan yang menimpa warga sipil Papua di bawah dalih keamanan negara. Selama ini, pelaku kekerasan yang merupakan aparat negara seringkali lolos dari proses hukum yang adil. Mereka cukup menyelesaikan kasus dengan pembayaran adat, sementara pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan terjadi berulang kali.